Saudara, Cristiano Ronaldo bersama Portugal sudah menjejakkan kaki ke babak 16 besar alias perdelapan final, saudara. Di partai 32 besar, CR7 menyumbang 1 gol lewat eksekusi penalti. Sementara itu, rival abadi Ronaldo, Lionel Messi, baru akan menjalani laga 32 besar besok pagi melawan tim kejutan, yaitu Tanjung Verde. Di atas kertas, memang Tanjung Verde bukanlah lawan yang sulit. Tetapi Messi harus membuktikannya di atas lapangan. Dan saudara, kalau kita lihat pada gelaran Piala Dunia kali ini, jumlah menit bermain Cristiano Ronaldo melampaui Lionel Messi yang baru bermain di 3 laga, saudara. Meski demikian, torehan gol Messi jauh mengungguli CR7, 6-3. Namun Ronaldo ternyata punya keunggulan akurasi umpan. Langsung saja kita bahas bagaimana peluang Lionel Messi bersama dengan Argentina menyusul Cristiano Ronaldo ke babak 16 besar. Kita ulas bersama dengan analis sepak bola Bung Haris Pardede. Kita undang dulu ke studio. Selamat petang. Selamat petang juga Bung Harba. Terima kasih sudah diundang. Bung Harba, kalau kita lihat Lionel Messi nanti malam mainnya. Ya, tapi kita lihat dulu nih subuh, ketika Portugal ada Cristiano Ronaldo di sana. Bagaimana Anda melihat performa dari CR7 sejauh ini di Piala Dunia? Ya, tetap amazing ya, umur 41 tahun masih bermain di level tertinggi, masih bisa cetak 3 gol walaupun kemarin dia cetak gol dari titik putih, tapi tetap ini satu pencapaian yang sangat luar biasa. Saya pikir yang bisa kita lihat dari Ronaldo adalah inspiring story, bagaimana dia mendedikasikan hidupnya untuk sports, untuk olahraga. Kita tahu makanan dia itu tidak enak ya. Ada yang bilang mengatakan Petrus Evra jangan mau diundang makan sama Ronaldo karena katanya makannya dada ayam, ya, nggak pakai kulit, hanya direbus nggak pakai garam. Dan itu terimplementasi di lapangan. Ya pasti, kita bisa lihat bagaimana dia masih bisa perform. Jadi saya pikir kita lebih melihat ke situnya, di samping juga komparasi rivalitas dua. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat meskipun tadi Ronaldo dibilang unggul seperti Anda, tapi kalau dari performa golnya lebih banyak Messi. Iya, kalau dari performa, kalau kita harus akui saat ini Messi ada di pole position ya, karena dia kan juara Argentina, juara dunia Argentina di edisi Bola Dunia di 2022, dan sekarang still counting juga, dan dia bisa melakukan itu back to back, dan ini kan baru hanya 2 yang pernah melakukannya ya, salah satunya Brazil, dan ya tentu Ronaldo punya motivasi yang sangat besar. Jadi kalau soal torehan gol, saya pikir ini hanya tidak jadi soal lah ya. Ya bonus, tapi yang penting adalah bagaimana dia menuntaskan aktualisasi diri dia yang paling tinggal tersisa 1 juara dunia. Itu aja saya rasa. Ini yang menjadi salah satu misi utama dari CR7 ya, karena kalau Messi kan udah fulfill semuanya sebenarnya. Gitu. Nah, kita ke Lionel Messi yang nanti akan melawan Tanjung Verde. Di atas kertas lah Tanjung Verde ya tidak dibilang tim unggul, tapi semuanya harus dibuktikan di lapangan. Strategi Anda melihatnya seperti apa nanti? Strategi dari Lionel Messi dan kawan-kawan. Kita sedikit bicara holistik dulu ya. Kalau kita lihat head to head Argentina dengan tim Afrika, ini sebenarnya sangat superior. 7 pertemuan terakhir dengan tim Afrika di Piala Dunia mereka selalu menang. Tapi kalau kita sedikit flashback lebih jauh lagi, tahun 90 itu pernah ada satu katastrofik bencana ketika Argentina yang datang ke Piala Dunia tahun 90 sebagai juara bertahan itu dihempaskan oleh Kamerun dengan golnya Oman Diik. Jadi history meant to be broken. Bukan berarti mereka nggak bisa Tanjung Verde nggak bisa bikin kejutan juga. Cuman mohon maaf ya, I think it's enough ya. Bukan saya nggak berharap Verde bisa melaju jauh, tapi saya pikir Argentina is too strong buat dengan adanya Lionel Messi itu ya. With or without Messi. Without Messi. Tapi kalau kita berbicara Argentina selalu kuat dengan sosok Lionel Messi dan juga Portugal dengan Cristiano Ronaldo. Menurut Anda siapa yang paling mendominasi di keduanya ini? Ya dua-duanya mendominasi ya. Menurut saya dua-duanya mewarnai perjalanan cerita sepak bola kita dalam 20 tahun terakhir, jadi selalu menarik. Tapi again kalau saya mau mengatakan ya dengan jujur, saat ini Messi ada di pole position, tapi kan Ronaldo belum mau menyerah. Ya ketika kita berpikir 2022 akan menjadi last dance-nya dia, ternyata dia masih continue, dan jangan salah Bung Yasir, jangan-jangan tahun 2030 dia masih main juga. Iya, karena tuan rumah kan, 4 tahun lagi Portugal. Argentina juga, tapi pembukaan. Jadi 2030 itu 3 awal itu yang menjadi tuan rumah itu Argentina, Paraguay, Uruguay, 1-2 pertandingan, lalu sisanya di Portugal, Spanyol dan Maroko. Jadi ini belum tentu last dance-nya dia juga gitu. Jadi sekali lagi saya hanya mau mengatakan inspiring story dari mereka adalah mereka sangat dedicated dan komitmen dengan profesi yang mereka jalani. Tapi kalau bisa memilih siapa yang menurut Anda, ya ini pertanyaan ya sebagai analis sepak bola tentu Anda punya analisa yang banyak begitu. Tapi kalau dilihat dari perbandingan keduanya, ini bisa dikatakan ini lebih unggul dibanding ini atau kalau bagaimana lebih unggul menurut Anda? Messi lah.
Oh, Messi gitu. karena dia udah memiliki trofi Piala Dunia dan 2 kali Copa America. Kalau Ronaldo kan baru 1 kan, yang setara itu yaitu Euro tahun 2016. Memang fenomenal juga saat itu. Mereka melaju ke final dengan status salah satu peringkat 3 terbaik, tapi kemudian bisa menghadapi Prancis sebagai tuan rumah. Kebetulan saya juga di sana di Stade de France dan mereka menang melalui gol Eder saat itu. Jadi ya kalau dihitung-hitung harus diputuskan ya Messi ada di atasnya Messi Ronaldo. di atas. Sedikit lah. Sedikit. Apalagi menarik kalau seandainya kedua negara ini dengan 2 tahun Itu dia. maju ke babak final. Itu saya pikir menjadi final impian. Ini yang kita nantikan Dan itu bersama. mungkin karena Portugal di babak grup urutan 2 sehingga terlempar dalam bracket yang berlawanan. Jadi kalau mereka menang terus, wah itu luar biasa itu. Kita nantikan seperti apa keseruan dari Pesta Bola Dunia ini. Terima kasih Bung Harba atas Sama-sama. analisisnya. Dan saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi